Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh saya, Ibrasan Suraya, Denakiran 053. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai arsitektur database dari website Zapato. Ini gambarannya, di mana kotak berwarna ungu ini adalah tabel, lalu bentuk belah ketupat berwarna abu-abu ini adalah relasi antar tabel. Jadi misalnya user terhadap produk adalah membeli, yaitu buy, lalu user ke produk juga membuat transaksi, sehingga menyambung relasi ke tabel transaction. Lalu admin ke produk adalah add, yaitu menambahkan produk, lalu admin ke transaksi adalah verifikasi, yaitu berisi verifikasi pelanggan dan juga mereject transaksi pelanggan. Ini adalah gambaran arsitekturnya. Lalu selanjutnya, ini isi-isi field dalam tabelnya, itu pertama double admin. Yang perlu dinotis ada ID-nya, ID-nya kita primary key, terus pakai auto increment, lalu passwordnya kita pakai fungsi enkripsi MD5, lalu selanjutnya di tabel produk, ID-nya juga sama, auto increment, primary key, lalu untuk yang dinotis size-nya. Di size, di sini kita mendesain terbatas, yaitu hanya ukuran 36 sampai 45 saja. Karena terbatas, kita bisa representasikan dalam angka saja, yaitu angka 0 sampai angka 9. Di luar itu, kita tidak menerima ukuran sepatu dari produknya. Oke, selanjutnya, ini masih di tabel produk. Gender kita juga sama kayak ini, size. Ada 3, female, male, dan unisex. Lalu kategori juga kita terbatas, ada hanya 5 kategori sepatu, yaitu sport running, sneaker, slip-on, flat shoes, dan leather shoes. Lalu date-nya kita pakai timestamp, dan ini akan terisi secara otomatis, karena jadi setiap produk yang baru ditambahkan, otomatis waktunya akan ditambahkan pada jam itu juga, waktu itu juga. Lalu masuk ke tabel transaksi. Transaksi ini karena dia gabungan beberapa tabel, jadi ada secondary key-nya. Untuk secondary key-nya itu ada user ID, admin ID, dan product ID. Nah, lalu yang KTA ini adalah quantity, jadi artinya berapa jumlah barang yang dibeli dalam satu transaksi. Total price ini harga yang harus dibayar. Lalu transdate ini adalah waktu transaksi ini dibuat, timestamp juga, dan terisinya otomatis. Lalu trend status date ini adalah tanggal di mana transaksi ini sudah diproses, apakah sudah diverifikasi atau di reject. Dan kalau belum di reject atau verifikasi, dia maka statusnya masih dalam proses. Lalu trend status seperti yang saya sebutkan tadi, ada proses, ada verifikasi, ada reject. Dan ini direpresentasikan oleh angka 0, 1, dan 2. Lalu sisanya seperti biasa. Lalu yang tabel user, ID user sama, auto increment, dan primary key. Lalu passwordnya kita pakai fungsi enkripsi MD5. Oke, kita lihat database di localhost-nya. Seperti ini. Ini untuk adminnya, ada admin Ibra, ada admin Nanda. Nanti ini password Ibra dan passwordnya Nanda. Lalu produknya, ini produknya. Ini sudah hasil dari penambahan di websitenya. Ada 12 produk. Lalu transaksi, pada saat video ini dibuat, transaksi masih bersifat data dummy. Lalu ini usernya. Oke, setelah database-nya, kita masuk ke sisi admin. Jadi akan dijelaskan lebih dulu pada website sepatu adalah dari sisi adminnya dulu. Halaman-halaman yang akan ditampilkan sisi admin ke end user ada login page, dashboard page, history page, product page, profile page, digital transaction, dan add product. Lalu fitur-fitur besar yang bisa kita notice ada login dan logout, forget password dengan API WhatsApp, icon help dengan API WhatsApp, banner welcome, verifikasi dan reject transaksi, pagination, create report PDF, preview upload image, dan box create description text with menu tool. Oke, setelahnya kita akan menjelaskan sebelum saya menjelaskan dari sisi kode dan fitur-fiturnya, saya akan menjelaskan dari fitur desain-desainnya dan responsivitas website dalam berbagai ukuran. Oke, ini yang pertama. Sebentar. Oke, ini tampilan halaman utamanya.
Nah, ada yang saya ingin beritahu, untuk sisi admin kami desain dengan menitik beratkan fungsionalitas dibanding dengan desain atau estetikanya. Jadi ada beberapa yang akan memiliki kekurangan. Tapi itu tidak masalah karena sisi admin ini hanya dipakai oleh admin atau orang-orang yang memiliki pengetahuan khusus dan orang-orang yang terbatas, tidak masyarakat luas yang bisa mengakses ini. Jadi untuk masalah seperti yang akan saya jelaskan nanti itu tidak apa-apa. Oke, langsung saja ini akan menjelaskan mengenai desain dan responsivitas ukuran layar terhadap website-nya. Ini untuk loginnya seperti ini. Lalu kita login sebagai admin Ibra. Ini ada welcome bannernya, welcome Ibra. Ini untuk tampilan dashboardnya. Nah, ini yang saya maksud ada kekurangannya. Tapi ini nggak masalah karena yang mengakses ini hanya seorang admin, dan admin untuk mengakses ini pasti melewati komputer, itu layar komputer, tidak menggunakan mobile. Ini dashboardnya, ini historinya sama, ada kekurangan di tabelnya. Ini produk ini akan dijelaskan mengenai detailnya oleh rekan saya itu Nanda. Jadi kita langsung ke add produk. Di add produk seperti ini, dari 2 kolom menjadi 1 kolom. Lalu profile juga akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, rekan saya itu Nanda. Oke, kita logout. Oke, itu dari sisi desain dan responsivitasnya. Sekarang kita akan membahas dari kode dan fitur-fiturnya. Oke, yang pertama di sini ada header-nya. Header-nya ada nama company-nya, Zapato Company. Terus di sini ada tagline-nya, yaitu we empower people to own to choose their love. Lalu di footer-nya ada 2 bagian yang perlu gratis. Sebelah kiri ini ada informasi mengenai tanggal waktu secara real time, karena kita menitikkan berat fungsionalitas, jadi kita menambahkan ini di waktu Indonesia Barat. Lalu ini sebelah kanan ada icon help, di mana karena kita mendesain admin ini tidak bisa registrasi akun, maka jika terdapat karyawan baru yang ingin menjadi admin, lalu dia ingin bikin akun, dia cukup klik ini, lalu akan dilanjutkan ke API WhatsApp ke kontak admin yang paling tinggi root-nya. Jadi untuk karyawan yang baru ingin bikin akun, dia bisa langsung ke Bapak di sini, Pak Ibra, untuk dibikinkan akunnya. Dan selain fungsi untuk bikin akun, fungsi icon help ini juga untuk berfungsi sebagai misalnya ada kendala teknis di administrasi, nanti langsung saja ke admin root untuk konsultasinya. Nah, itu untuk icon help-nya. Lalu di sini juga ada forgot password-nya. Di sini juga lanjut ke API WhatsApp ke root paling tinggi, admin root paling tinggi. Jadi kalau misalnya kalian lupa password, jadi langsung minta aja ke di sini Pak Ibra untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, ini sekarang login. Misalnya loginnya belum diisi. Ada requirement harus diisi. Terus misalnya tadi kan Ibra, sekarang kita masukkan Anda. Tapi kita passwordnya salah. Akan ada alert, your username or password is wrong. Nah, kalau benar, Nanda. Akan salah, maaf. Nanda. Nah, akan masuk seperti ini. Dan welcome banner-nya juga akan berubah. Welcome Nanda. Nah, setelah itu kita akan masuk ke halaman dashboard. Ini untuk navbar-nya, kalau sini kita akan ke dashboard, ini juga ke dashboard, ini ke history, product, profile. Dan ini ada breakdown-nya. Breakdown ini seperti alur halamannya, path halamannya. Terus ini ada tabel list transaksi yang masih dalam status proses. Lalu sini ada pagination. Kalau dia mentok kiri, dia berarti udah nggak bisa sebelumnya. Terus angkanya juga bisa dipencet. Nah, untuk pagination, kami mendesain hanya 4 data yang akan ditampilkan. Karena ada 5 data transaksi yang belum diproses, masih dalam proses, jadi ada dua halaman. Dan misalnya udah di pojok, dia nggak bisa next lagi. Itu untuk pagination, footer juga masih sama. Lalu, ini adalah list transaksinya yang harus diproses. Di sini hanya ada ID, nama, kuantitas, total, address, font, status. Dan image-nya karena image terlalu besar, image produknya, jadi dibikin hanya tombol ini. Jika ingin dilihat, klik saja, akan menampilkan ini.
Seperti yang saya sebutkan di awal, untuk transaksi ini masih data dummy, jadi seluruhnya masih sama semua. Nah, untuk tombol sini ada verifikasi, reject, dan detail. Untuk detail, kalau kita klik, dia akan menampilkan seluruh informasi mengenai transaksi, yaitu siapa usernya, siapa produknya apa aja, ID-nya, adminnya siapa, username, sampai status dari transaksinya. Ini gambarnya, karena ini masih dummy, untuk payment-nya masih belum ada gambar payment bukti pembayarannya. Lalu ada fitur download report PDF. Ini dimaksudkan untuk misalnya ada pelanggan yang protes atau komplain, nanti ini bisa jadi barang bukti kalau produk atau transaksi pelanggan tersebut sudah diterima dengan baik. Kalau kita klik, akan muncul ini. Di sini hanya menampilkan data-data transaksi seperti ini. Lalu, oh ya, kalau kita download, formatnya juga sudah seperti ini. Report transaksi. Ini data Unicode-nya, yaitu satu itu untuk ID transaksinya, dan sisanya ini adalah tanggalnya. Dan kita download, hasilnya seperti ini. Nah, seperti yang dilihat, untuk ID-ID-nya ini berbeda dengan detailnya. Karena, kenapa dibedakan? Karena PDF ini, report ini bisa saja akan diperlihatkan ke pelanggan. Karena di pelatihan pelanggan, ini harus dibuat Unicode agar tidak teridentifikasi artinya. Tapi kalau bisa dilihat, di sini sebenarnya adalah gabungan dari ID-nya dan gabungan dari tanggal transaksinya. Nah, ini untuk fitur download-nya. Lalu ke dashboard lagi, misalnya transaksi ID 1 ini akan diverifikasi. Kalau kita klik verifnya, akan ada gini, are you sure? Oke, transaksi diverifikasi. Dan dia langsung hilang transaksi ID-nya. Misalnya transaksi ID nomor 2 akan di-reject. Kita klik, are you sure? Transaksi reject. Nah, kalau sudah hilang ini, dia akan pergi kemana? Dia akan pergi ke history. Kita lihat ada transaksi 1, statusnya diverifikasi, ID 2, ininya di-reject. Untuk view dan detailnya juga sama aja seperti di dashboard. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena saat kita ke verif, kita klik OK, dia akan mengirim ID transnya, yaitu yang akan diverifikasi, yaitu 3, dan underscore 1 ini adalah mengidentifikasi kalau dia ingin diverifikasi. Jadi verifikasi itu direpresentasikan oleh angka 1. Nah, kalau kita reject transaksi 4, dia akan melempar ID transaksi 4 dan underscore 2. 2 itu artinya reject. Nah, ini hasilnya terlihat segini di dashboard yang dalam masa proses. Lalu historinya akan sebanyak ini, ada 4 halaman. Nah, itu untuk historinya. Lalu kita ke produk di bagian add produknya. Ini breadcrumb-nya. Breadcrumb-nya ini. Nih, ada produk di dalam add produk di dalam produk. Lalu kita akan menjelaskan dari add produknya. Misalnya kita akan upload. Misalnya gini. Untuk add produk kita desain di mana kalau image-nya belum diupload, kita nggak bisa nambahin produk. Misal kita tambahin ini, running 36, gender ini, dan untuk price kita desain di mana dia tidak bisa menerima inputan huruf. Jadi kalau udah huruf, dia akan langsung hilang. Terus stoknya juga nggak bisa minus. Nggak bisa minus, dia harus positif. Price-nya juga langsung diformat langsung ke rupiah, ada RP-nya dan setiap 3 angka ada titiknya. Lalu di text description banyak tools membantu, misalnya ingin bold, langsung bisa. Nah, misalnya kita upload produk tanpa mengupload gambar, apa yang terjadi? Image not input. Lalu di database-nya tidak ada penambahan produk, masih 12 produk. Nah, kita tambahin misalnya gini, kita masukin dummy, terus dummy 1, brandnya fans, kategorinya tersus, ukurannya 45, gendernya unisex, price-nya kita input aja 2.500.000, stoknya ada 1, deskripsinya low RAM
lorem. Oke, setelah ini udah diisi semua, kita add product. Add product has been successful. Nah, di sini langsung di tabel produk langsung tampil dummy 1 fans sama seperti yang kita tambahkan tadi. Untuk di database-nya dia akan nambah ke produk ID ke-13. Maaf. Produk. Oh, sorry. Database yang ini. Nah, di sini terlihat produk. Nah, di sini ada ID ke-12, ada dummy 1, fans 19. Dan ini harganya sesuai dengan tadi. Dan untuk image-nya akan format plot underscore nama produknya dan underscore time-nya. Jadi dia akan langsung tersimpan di folder IMG di produk di sini. Nah, jadi setiap produk yang ditambahkan, gambar produknya akan disimpan secara lokal. Nah, sambil lihat di kodenya ini, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi di setiap foldernya. View ini untuk menampung page-page dari user untuk tampil sisi user. Image ini untuk menyimpan bukti pembayaran, dan produk ini untuk menyimpan gambar-gambar produknya. FE ini untuk kebutuhan tampilan front end-nya. Image ini kayak akan menyimpan icon help-nya. Lalu Liberis ini untuk menyimpan bootstrap-nya. Bootstrap kita menggunakan 513 secara lokal. Lalu script-nya untuk main.js, style-nya untuk CSS-nya. Untuk sisi admin kita menggunakan extension SAS, yaitu untuk menformat CSS agar lebih rapi. Nah, ini DOM PDF ini adalah package untuk bikin laporan PDF-nya, dan ini folder adminnya. Oke, lanjut. Setelah ditambahin, akan menambah di produk. Lalu terakhir dari sisi admin adalah kita bisa logout. Ini bisa logout, di sini bisa logout. Bisa logout. Di detail juga bisa logout. Di produk bagian add produk bisa logout. Oke, sekian dari sisi admin bagian saya, Ibratan Suraya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.